Sue Ningxiang menoleh ke Zuo Fan dengan permulaan. Zuo Fan berbicara sambil menatap rumput liar di sekitar gua. Itu rumput yang menenangkan. Itu sempurna, bisa membantu menghilangkan rasa lelah. Apa yang salah dengan itu? Xie Tianyang bertanya. Zuo Fan berkata kesal, itu benar untuk manusia, tetapi untuk binatang spiritual, itu memiliki efek menenangkan yang menarik binatang spiritual terdekat. Xie Tianyang cemas, itu artinya jebakan? Zuo Fan mengangguk, ya, jebakan yang dibuat oleh pemangsa. Tikus penggali ditarik ke sini dan membawa kami ke sana. Terkutuklah, kamu bisa mengubur kepalamu dan lari, tapi kami harus menderita. Mengapa aku membawa kamu dengan cara apapun? Xie Tianyang membentak makhluk itu. Dia tidak seperti biasanya, tetapi dia sekarang terluka dan tidak berdaya untuk menahan serangan. Dalam keadaan suram ini, jatuh dalam jebakan adalah yang terakhir. Untuk melarikan diri dari tetua ketujuh namun mati dalam perangkap binatang buas adalah sesuatu yang tidak dapat diterima oleh murid jenius ini. Tikus penggali mencicit beberapa kali dengan kepala menunduk. Sue Ningxiang memeluknya ke dadanya dan berbicara dengan lembut kepada Zuo Fan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Dia memiliki perasaan buruk terhadap Zuo Fan tetapi dia selalu berbalik kepadanya untuk meminta bantuan ketika keadaan menjadi sulit. Apalagi, lari. Xie Tianyang memotongnya. Zuo Fan bertanya dengan tergesa-gesa, jam berapa sekarang? Sue Ningxiang melihat keluar gua, tetapi awan hujan menghalangi langit. Dia menggelengkan kepalanya, aku tidak yakin. Satu hari pasti sudah berlalu sekarang. Sial, Zuo Fan berkata dengan muram, pil penyembunyi energi pasti sudah habis dan kita sekarang menjadi sasaran empuk. Aku kira binatang buas pasti datang ke sini berbondong-bondong. Apa? Xie Tianyang melompat, kamu bilang, berbondong-bondong? Zuo Fan mengangguk, binatang spiritual yang benar-benar kuat tidak membungkuk begitu rendah untuk menggunakan trik ini. Hanya binatang spiritual tingkat rendah yang memasang jebakan dan bergerak berkelompok. Saat itu, bersama dengan suara hujan, raungan binatang bergema, dan beberapa pasang mata kejam tertuju pada mulut gua. Tampilan kasar akan terlihat di sekitar 1000 kepala. Serigala yang haus darah. Zuo Fan menghela nafas, kita sudah selesai. Serigala haus darah adalah binatang spiritual tingkat 2 tetapi dengan jumlah mereka harus memiliki raja serigala tingkat 3 di antara mereka. Bahkan binatang spiritual tingkat 4 pun tidak akan berani mengacaukan mereka. Xie Tianyang melihat mata hijau samar itu semakin dekat, celakalah aku. Surga pasti iri dengan bakat luar biasa aku dan ingin mencabut aku. Sue Ningxiang tampak khawatir sementara Zuo Fan memiliki ekspresi khas yang tak tergoyahkan. Xie Tianyang, Zuo Fan berkata, berikan pedangmu pada Ninger. Ninger, Xie Tianyang tidak mengerti. Pedang bintangku mungkin adalah senjata spiritual kelas 4. Tapi Ninger berada di tahap kondensasi Qi. Tidak cukup untuk berurusan dengan binatang buas itu. Dia berbicara tentang perbedaan dalam kultivasi dan mengarahkan pandangannya ke Zuo Fan, dia tidak sepertimu. Melawan Bon Tempering dan ahli surga yang mendalam saat berada di tahap kondensasi Qi. Zuo Fan tersenyum, Ninger tidak akan melawan binatang buas, tetapi melarikan diri dari pengepungan mereka. Dia mengeluarkan botol dari cincinnya tetapi tidak memiliki kekuatan untuk mengangkatnya. Ninger, ambillah pil penyembunyian energi ini. Zuo Fan berbicara dengan tenang,
Gunakan itu untuk meninggalkan pegunungan Albis setelah kamu menghancurkan pengepungan, tapi jangan pergi ke klan kamu. Tinggalkan kota. Xie Tianyang sekarang memahami rencana Zuo Fan. Jadi dia juga mengeluarkan pedang bintangnya. Utang mereka kepada Ning'er terlalu besar, dan pada titik ini, mereka hanyalah beban mati. Melihat tatapan tegas mereka, Sue Ningxiang mengambil pedang dan berlari keluar. Baik Xie Tianyang dan Zuo Fan mengungkapkan senyuman, merasakan beban terangkat dari dada mereka. Dengan cara ini, kita bisa membalas kebaikannya. Bahkan jika kita mati, kita bisa melakukannya tanpa penyesalan. Xie Tianyang bergumam. Zuo Fan berbicara dengan lembut, aku tidak peduli untuk membalas budi, hanya merasa tidak mau mati seperti ini. Aku hanya tidak ingin gadis ini terus menjagaku. Sungguh berhati dingin, bentak Xie Tianyang. Setelah olok-olok singkat itu, keduanya berdamai, menunggu serigala haus darah untuk melahap mereka. Namun kemudian terdengar tangisan, diikuti dengan cipratan darah pada keduanya. Ketika mereka melihat ke arah mulut gua, mereka terkejut melihat Sue Ningxiang berjaga di pintu masuk. Beberapa serigala haus darah berputar-putar mencoba masuk tetapi ditebas olehnya. Dengan penjaga berdiri dan ini menjadi satu-satunya pintu masuk, serigala dijauhkan. Ning'er, apa yang kamu lakukan? Zuo Fan berteriak. Sue Ningxiang menebas dan 3 serigala lagi jatuh. Dia melihat ke belakang dengan senyum malu-malu. Lihat, dengan aku berdiri di sini, mereka tidak akan pernah masuk. Bodoh, itu tidak lain adalah umpan meriam. Raja Serigala tidak akan peduli jika mereka mati. Dia mencoba membuatmu lelah sebelum membunuhmu. Zuo Fan mengutuk, tapi matanya dipenuhi kekhawatiran. Sue Ningxiang tersenyum, Raja Serigala itu adalah binatang buas yang tidak peduli pada kawanannya. Tapi kamu adalah teman terpenting aku. Aku tidak akan meninggalkanmu. Dia membunuh 2 serigala yang datang lagi. Karena kehilangan darah dan kelelahan membawa keduanya, dia merasa lemah dan pucat. Dia gemetar karena angin dan sepertinya dia akan pingsan setiap saat. Namun matanya keras kepala. Sue Ningxiang menebas, lagi dan lagi, menumpuk mayat serigala di kakinya dalam genangan darah. Alisnya basah kuyup, napasnya terengah-engah, lengannya mati rasa, tetapi punggungnya tetap lurus melawan badai yang datang. Menonton tubuhnya yang lemah, mata Zuo Fan dipenuhi kehangatan. Dia memejamkan mata, tidak ingin melihat akhir saat rasa sakit memenuhi hatinya. Zuo Fan, Xie Tianyang berteriak, aku baru sadar, kita berdua bajingan. Zuo Fan mengerang menanggapi. Xie Tianyang melihat ke arah Sue Ningxiang yang berani keluar dan dia juga memejamkan matanya. Sue Ningxiang menjerit saat serigala menggigit pergelangan tangannya saat kekuatannya gagal. Itu kemudian menjepitnya ke tanah. Kemudian serigala lain menerkam tangannya yang lain. Dia ingin bangun dan terus berjuang tetapi merasa terlalu lemah untuk bergerak. Dia telah melampaui batas tubuhnya sejak lama dan sekarang tidak berdaya untuk menghadapi 2 serigala yang lemah. Dia bahkan tidak bisa merasakan darah mengalir keluar dari luka gigitan di tangannya. Zuo Fan dan Xie Tianyang tahu ini akan terjadi tetapi tetap menutup mata. Mereka ingin terhindar dari melihat gadis itu dianiaya. Sementara 2 serigala menjepit lengannya, sisanya mendekat saat napas Sue Ningxiang melemah. Jika mereka bisa, 2 orang di dalam gua akan menutup telinga mereka. Dalam perayaan perburuan yang sukses, kawanan itu melolong dan Raja Serigala, 3 kali lebih besar dari yang lain,
berjalan di depan Sue Ningxiang. Menjilat taringnya, Raja Serigala melolong dan membuka rahangnya untuk menyerang Sue Ningxiang. Dengan matanya yang terpejam, yang bisa dilihatnya hanyalah bentuk-bentuk samar. Zuo Fan dan Xie Tianyang masih memejamkan mata. Aum! Saat Raja Serigala hendak menggigitnya, raungan tiba-tiba bergema dari dalam pegunungan Albis. Zuo Fan dan Xie Tianyang langsung pingsan saat mencapai mereka. 1000 serigala haus darah runtuh satu demi satu, dengan hanya Raja Serigala yang terhuyung-huyung karena ketakutan. Tapi sebelum bisa mundur, nyala api menyapu serigala, bahkan tidak meninggalkan abu. Bahkan Raja Serigala pun tidak bisa bertahan dan menghilang dari dunia ini. Cukup luar biasa, kelompok Zuo Fan selamat tanpa cedera, meskipun tidak sadar. Zuo Fan samar-samar mendengar seseorang memanggilnya dan membuka matanya. Ada apa dengan tempat berkabut ini? Di mana aku? Dia melihat sekeliling. Tapi kemudian terpikir olehnya, dia terluka parah, jadi bagaimana dia bisa bergerak? Tiba-tiba, 2 api biru menyala. Itu menyatu bersama untuk mengungkapkan sosok berjubah biru terbakar yang melayang tinggi di atas. Apakah nama kamu Zuo Fan? Aku mendengar kedua anak itu memanggilmu seperti itu. Sosok itu tersenyum. Suaranya cocok dengan pria paruh baya yang kokoh, tetapi tidak jelas dari penampilannya. Zuo Fan curiga, siapa kamu? Kamu tidak perlu tahu. Sosok itu menjawab, ini adalah domain aku, dan di sini, aku mengajukan pertanyaan. Zuo Fan, mengapa kamu datang ke pegunungan Albis? Sosok biru bertanya. Zuo Fan berpikir sejenak, untuk menangkap binatang spiritual dan menjadikannya makhluk iblis aku. Binatang spiritual apa? Binatang spiritual tingkat 6, Thunder Skylark. Mengapa? Mata Zuo Fan berputar. Kenapa lagi? Untuk meningkatkan kekuatanku. Boom! Suara keras terdengar dan Zuo Fan merasa kepalanya akan meledak. Hahaha. Sosok itu tertawa. Wah, kami ada di dalam kesadaranmu. Sangat mudah bagi aku untuk mengetahui kapan kamu berbohong. Zuo Fan memandang sosok itu dengan ketakutan. Dia bisa memasuki kesadaran orang lain sendiri. Kekuatan seperti itu melampaui Radiant Stage, bahkan mungkin di atas domain fana. Apakah kamu dari domain suci? Zuo Fan tersentak. Dia tidak pernah berpikir bahwa mungkin untuk bertemu dengan ahli domain suci di domain fana. Sosok itu juga terkejut bahwa Zuo Fan tahu tentang domain suci dan mengangguk. Kamu tidak normal mengetahui domain suci, menerapkan susunan kuno, dan memurnikan bayi darah. Zuo Fan terkejut menemukan bahwa semua tindakannya dipantau. Pria ini bahkan tahu tentang bayi darah. Hal-hal tentang iblis darah patriark berusia puluhan tahun dan sangat sedikit orang yang mengetahuinya bahkan di domain suci. Jika dia tidak menemukan catatan rahasia 9 keheningan, dia tidak akan menjadi lebih bijaksana. Tapi, siapa sebenarnya kamu? Aku mengatakannya sebelumnya. Hanya aku yang mengajukan pertanyaan sini. Sosok itu menjawab dengan dingin. Mengapa kamu menginginkan Thunder Skylark? Katakan yang sebenarnya. Zuo Fan termenung, tetapi tidak menemukan jalan keluar. Aku ingin pergi ke Lightning Canyon dan mencari sisa Kaisar Surgawi. Untuk itu, aku membutuhkan Thunder Skylark untuk memblokir petir ungu. Apa? Sosok biru tidak pernah mengantisipasi hal seperti itu. Menjawab, tapi tertawa kegirangan. Hahaha, bagus. Besar bahkan. Itu tempat yang bagus. Kamu pasti harus pergi. Sosok itu menghilang dan muncul tepat di depan wajah Zuo Fan.
Zuo Fan terkejut tetapi tidak menangkap niat buruk apapun darinya. Sosok itu kemudian menepuk dahi Zuo Fan dan nyala api biru merembes masuk. Zuo Fan hanya merasakan energi lembut dari dahinya. Hahaha, nak, kita ditakdirkan jadi ini hadiah. Aku harap kamu dapat membantu aku di masa depan. Sosok itu hilang tetapi kata-katanya terngiang di telinga Zuo Fan. Kamu dapat menemukan Thunder Skylark 3000 mil ke area ketiga. Lakukan yang terbaik untuk menangkapnya. Tunggu. Zuo Fan duduk dengan kaget. Sinar matahari bersinar melalui mulut gua dan memaksanya untuk menutup matanya. Yang mengejutkan, dia menemukan bahwa dia benar-benar bisa bergerak. Meskipun masih lemah, ia sebagian besar pulih. Memeriksa dirinya sendiri secara detail, dia menemukan bayi darah terbaring tertekan di dantiannya tetapi hidupnya tidak lagi tergantung pada seutas benang. Bahkan matanya gemetar, diambang bangun. Terkejut adalah pernyataan yang meremehkan. Zuo Fan tahu ahli yang dia temui tadi malam adalah seseorang yang naik di atas domain fana. Atau dia tidak akan memiliki kemampuan untuk menyembuhkan lukanya dalam semalam bersama dengan darah bayi. Tapi, mengapa dia memilihku? Zuo Fan mengusap dahinya, mengingat bahwa pria itu telah menanam sesuatu di sana. Tapi dirinya yang lemah tidak memungkinkan dia untuk melihat dengan jelas apa itu. Dia menggelengkan kepalanya pada akhirnya, tidak masalah, bagaimanapun dia menyelamatkanku. Apapun alasannya, cepat atau lambat aku akan mengetahuinya. Dengan kekuatannya saat ini, apa yang bisa dia lakukan terhadap pria itu? Mengolok-olok dirinya sendiri, dia menyadari bahwa dia kadang-kadang terlalu banyak berpikir. Itu ada hubungannya dengan fakta bahwa dia berada di lapisan ke-6 kondensasi Qi dengan hati seorang ahli tahap kaisar. Sungguh menyebalkan. Jadi, tujuan saat ini adalah untuk meningkatkan kekuatannya. Yang kuat memiliki keputusan akhir dalam segala hal. Dia menghela nafas saat melihat sinar matahari yang masuk. Meski ada perasaan muram yang terpancar dari pepohonan yang terbakar, matahari membawa secercah harapan. Sebuah erangan mengganggu renungannya dan Zuo Fan menemukan sosok lemah Sue Ningxiang dalam genangan darah. Dia bergegas ke arahnya dan memberi makan pil pelindung jantung. Yuan Qi yang lembut berjalan di dalam tubuhnya dan Zuo Fan bernafas lega. Luka gadis itu hanya sedalam kulit. Dia telah menggunakan Yuan Qi-nya secara berlebihan dalam pertarungannya melawan serigala haus darah dan hanya membutuhkan beberapa hari untuk pulih. Tapi wajah pucat Sue Ningxiang membawa gelombang kekhawatiran lain di hatinya. Dia kemudian mulai menghilangkan kotoran dari wajahnya. Merasakan tangannya yang kasar, Sue Ningxiang membuka matanya dan menunjukkan senyum manis. Saudara Zuo, apakah kita sudah mati? Tenang, kita hidup dan sehat. Pembohong, bagaimana kamu bisa bergerak ketika kamu begitu terluka? Sue Ningxiang bergumam, tapi, setidaknya kita mati bersama. Dan gadis itu menghilang tak sadarkan diri pada kata terakhir. Zuo Fan memperhatikan ekspresi damainya dan membawanya ke dalam gua untuk membaringkannya di sebelah rumput yang menenangkan. Itu adalah item terbaik dalam menghilangkan kelelahan bagi manusia. Sekarang dia berdiri di samping Xie Tianyang yang tidak sadarkan diri, dengan wajah yang tidak begitu ramah. Yo, bangun. Aku katakan. Zuo Fan menendangnya dengan ringan, 2 kali untuk ukuran yang baik, tetapi dia masih seperti batu. Zuo Fan mencibir dan mengayunkan kakinya ke belakang sebelum menendang pantat Xie Tianyang dengan cukup kuat. Ah! Raungan yang mengguncang langit dan hutan terdengar.
Itu bahkan menakuti binatang spiritual di sekitar. Aku katakan, ada apa dengan teriakan mengerikan ini? Mencoba membangunkan surga, pegunungan Albis tidak kekurangan monster yang mengerikan loh. Xie Tianyang menggigil saat dia menahan air matanya. Tempat apa ini? Apa yang pernah aku lakukan untuk mendapatkan kekejaman seperti itu bahkan dalam kematian? Apakah menendang sekali kejam? Kamu, Tuan Muda Sword Markise Abode belum melihat apa-apa. Zuo Fan tersenyum pada wajah kaget Xie Tianyang. Xie Tianyang terkejut melihat Zuo Fan. Apakah kamu menendangku? Kenapa kita jelas mati bersama? Jadi kenapa kamu bisa memukulku? Zuo Fan menyeringai. Jika kita mati, kita semua akan setara. Sayang sekali, kami masih hidup dan menendang. Dan karena kamu tidak bergerak. Apa, kita hidup? Xie Tianyang berhenti mendengarkan setelah itu dan tertawa. Hahaha, itu gua yang sama. Kami masih hidup. Namun kemudian suasana hatinya memburuk, menatap Zuo Fan dari atas ke bawah sebelum berteriak. Mengapa kamu bisa bergerak sedangkan aku tidak? Kamu memilikinya jauh lebih buruk daripada aku dan kultivasi kamu juga lebih lemah. Zuo Fan mengangkat bahu dan mengangkat alisnya, membuat murid jenius yang memiliki gelar itu jengkel. Bibir Xie Tianyang bergetar saat dia meratap frustrasi. Aneh. Tidak seumur hidupnya dia bisa memahami bagaimana Zuo Fan melompat-lompat setelah hidup tergantung pada seutas benang hanya 2 hari yang lalu. Bahkan dia, seorang ahli tempering tulang, akan membutuhkan 2 bulan pemulihan untuk dapat berdiri. Dia cukup kesal mengetahui bahwa Zuo Fan lebih kuat darinya, terlepas dari perbedaan ranah mereka, dan lebih terampil darinya, terlepas dari perbedaan latar belakang mereka. Namun sekarang, bajingan sialan ini menunjukkan keajaiban, melompat kembali berdiri dalam waktu singkat. Bagaimana seseorang bahkan bisa membandingkan? Ini seperti ditinggalkan bertahun-tahun cahaya. Zuo Fan, katakan yang sebenarnya. Siapa kamu sebenarnya? Xie Tianyang meludah. Zuo Fan kehilangan senyumnya dan menepuk bahu Xie Tianyang. Tentu saja manusia, meskipun hanya sedikit di atas rata-rata. Xie Tianyang kesal dengan sikap Zuo Fan. Tapi keadaan buruknya tidak membantunya melampiaskannya. Dan bahkan jika dia bisa bergerak, susunan Zuo Fan hanya akan membuatnya hancur berkeping-keping. Ini membuat air mata pahit mengalir di pipinya. Kebanggaan seorang murid jenius hancur total. Meskipun demikian, pergerakan Zuo Fan memiliki sisi positifnya. Dia bisa mengatur barisan untuk membela mereka. Xie Tianyang tidak mengatakan apa-apa tentang itu. Itu membawa lebih banyak keuntungan dengan Zuo Fan pulih daripada jika itu dia. Kultivasinya hanya membantu melindungi dirinya sendiri di tempat seperti itu, apalagi orang lain. Batu-batu roh terbang keluar dari cincinnya dan Zuo Fan membuat susunan penyembunyian tingkat 1 kuno. Pada saat itu, gua menghilang dari tempat ini dan bahkan binatang spiritual tingkat 6 tidak akan menemukannya bahkan jika mereka melewatinya. Ketiganya akhirnya bisa sembuh dengan damai. Sue Ningxiang bangun 3 hari kemudian dan sangat gembira mengetahui bahwa mereka tidak mati. Kemudian dia bertanya-tanya kemana perginya serigala-serigala itu dan mengapa mereka tidak memakan ketiganya. Xie Tianyang juga tidak jelas tentang ini, tetapi Zuo Fan mengerutkan kening, menemukan bahwa itu terkait dengan ahli yang dia temui dalam kesadarannya. Dengan cara inilah ketiganya pulih selama 3 bulan. Zuo Fan kembali ke kesehatan penuh sementara Xie Tianyang sekarang bisa mengerahkan 70% dari kekuatannya. Sue Ningxiang pulih sejak lama dan menghabiskan waktunya bermain dengan burrowing mouse.
Keduanya senang melihatnya tersenyum lagi, menganggapnya seperti adik perempuan. Sue Ningxiang juga mulai merasa lebih bergantung pada keduanya. Wos! 100 meter dari gua, Xie Tianyang meretas sebuah batu saat dia tersenyum ke arah Sue Ningxiang tidak jauh. Dia jelas pulih hingga 80%. Sue Ningxiang bertepuk tangan dengan penuh semangat di samping tikus penggali. Zuo Fan berjalan mendekat sambil tersenyum, kekuatan bagus yang kamu miliki di sana. Kamu harus segera memasuki lapisan ke-8 tahap tempering tulang. Bukankah kamu juga memasuki lapisan ke-7 kondensasi Qi setelah lukamu sembuh? Xie Tianyang memotong, selain itu, Zuo Fan, bagaimana matamu bisa sebagus itu? Untuk mendeteksi aku menerobos sebelum aku melakukannya? Sue Ningxiang melambaikan tangannya untuk menenangkan mereka. Mengapa kamu selalu berdebat saat bertemu satu sama lain? Kamu tidak seperti ini sebelumnya? Bukankah itu salahnya? Xie Tianyang menjulurkan dadanya dan mengutuk Zuo Fan. Setelah sekian lama, aku masih tidak bisa memaafkan bocah ini karena menggunakan Ninger sebagai umpan. Bagaimana aku tidak marah? Perdebatan apa? Aku ingin sekali memukulnya. Panci menyebut ketel hitam. Siapa yang mengatakan untuk mencampakkannya dan menghentikan tetua ke-7? Zuo Fan membalas. Aku tidak pernah. Xie Tianyang bingung, tapi segera memulihkan keberaniannya. Aku tidak tahu Ninger begitu hebat, oke? Selain itu jauh lebih baik daripada digunakan sebagai umpan. Aku seorang pembudidaya iblis. Adalah normal untuk menjadi lebih tidak bermoral daripada seorang kultivator yang benar seperti kamu. Tidak bermoral? Kamu adalah penjahat berdarah jika dibandingkan. Melihat Zuo Fan dan Xie Tianyang bertengkar karena dia, Sue Ningxiang memberi isyarat kepada mereka untuk berhenti. Ayo, jangan berdebat, itu semua di masa lalu. Aku tidak peduli lagi, jadi mengapa kamu mengungkitnya? Tidak, aku ingin memberi kamu keadilan. Xie Tianyang meraih bahunya sambil memelototi Zuo Fan yang tersenyum. Tidak apa-apa, kita adalah teman yang berani melalui hidup dan mati bersama. Ini air di bawah jembatan? Sue Ningxiang menunjukkan senyum pada keduanya dan mengulurkan kelingking. Xie Tianyang tersenyum kecut dan ragu-ragu dalam memperpanjang kelingkingnya, tapi dia tetap melakukannya. Dia diikuti oleh Zuo Fan yang acuh tak acuh. Ketiga kelingking bersentuhan dan mereka mulai merasa hangat dan tidak nyaman di dalam. Menemukan teman dekat dalam hidup itu sulit, tetapi menemukan seseorang untuk berani mati bersama diri sendiri bahkan lebih sulit. Mulai sekarang, mereka tidak akan pernah meninggalkan satu sama lain, apapun yang terjadi. Zuo Fan curiga dia akan kesulitan menemukan teman dekat dalam hidup ini. Saat mereka mengambil kembali jari mereka masing-masing, Zuo Fan tersenyum. Sekarang kita telah pulih, kita masing-masing akan menempuh jalan kita sendiri. Terkejut, keduanya tidak mengerti mengapa dia mengatakan ini. Zuo Fan menggelengkan kepalanya. Maaf, itu kesalahanku. Aku ingin pergi. Xie Tianyang, aku khawatir aku tidak bisa membawanya keluar kota. Bantu dia menggantikan aku. Saudara Zuo, kemana kamu akan pergi? Sue Ningxiang merasa gugup. Zuo Fan menjawab dengan nada tegas, area ketiga. Apa? Xie Tianyang dan Sue Ningxiang berteriak. Awalnya kami ingin menghindari tetua ke-7 dengan pergi ke sana. Tetapi mengapa kamu masih ingin pergi? Mata Zuo Fan bersinar dengan rasa bersalah. Sejujurnya, itu adalah tujuan aku sejak awal. Aku ingin pergi bersama karena kamu berguna. Bajingan, kamu ingin lebih banyak umpan? Xie Tianyang mengutuk. Zuo Fan mengangguk. Ya,
Jadi jika kamu tidak ingin mati, larilah. Semakin jauh dariku semakin baik. Saat dia menjawab, Zuo Fan berbalik untuk pergi. Tunggu. Sue Ningxiang menarik tangannya dengan senyum malu-malu. Saudara Zuo, jika kamu tidak menganggap aku sebagai beban, bawalah aku kamu. Bahkan jika aku menjadi umpan, tidak apa-apa selama aku bisa tinggal bersamamu. Zuo Fan terkejut dan jantungnya berdegup kencang. Xie Tianyang menasihati, "Hei, Ninger, orang ini tidak baik." Tapi mata lembut Sue Ningxiang hanya memiliki Zuo Fan di dalamnya, jadi Xie Tianyang juga dengan enggan memilih untuk menyatukan tangannya dengan tangan mereka. Zuo Fan mengangkat alis, "Kamu juga ingin mengikutiku?" "Ya." Xie Tianyang merasa tak bernyawa, "Tapi jangan salah paham, aku datang bukan untuk membantumu, tapi untuk memastikan kau tidak mengkhianati Ninger." Zuo Fan tersenyum. "Dengan seberapa pintar kamu, aku mungkin pergi dan mengkhianati kalian berdua?" Tapi dia tidak menyuarakannya, bertemu mereka berdua bisa dianggap sebagai hartanya. Teman dalam hidup dan mati sulit ditemukan. Hutan di area ketiga pegunungan Albis begitu lebat hingga menghalangi sinar matahari. Itu juga dikemas dengan binatang spiritual ganas yang meraung setiap saat. Itu melukiskan gambaran yang begitu mengerikan yang melanda teror pada siapapun yang berniat menginjakan kaki di dalam. Tiba-tiba, semak rendah bergerak meskipun tidak ada angin. Zuo Pesta Fan menempel di tanah saat mereka merangkak, memanfaatkan semak-semak sebagai penutup. Mereka memang mengambil pil penyembunyian energi, tetapi tidak seperti daerah sebelumnya. Jika ada binatang spiritual yang melihat mereka di sini, itu berarti malapetaka. Dengan demikian, ini adalah satu-satunya cara yang layak untuk maju, bergerak dengan kecepatan 3.000 mil ke daratan. Dengan setiap raungan dan tangisan, ketakutan melanda, membasahi alis mereka dengan keringat. Ledakan, kami tidak akan pernah merangkak seperti ini. Setelah setengah hari bergoyang sejauh 10 mil, Xie Tianyang mengeluh dan duduk dengan tangan disilangkan. Aku tidak melakukannya lagi. Ini terlalu lumpuh. Selain itu, menurutmu binatang spiritual tingkat 5 ada di setiap sudut? Bodoh, turunlah sebelum terlambat. Zuo Fan mengutuk. Xie Tianyang menyeringai jijik, bagaimana itu akan membantu? Dengan seberapa tinggi fauna di sini, menurutmu mereka akan melihat kita dalam sekejap? Sebagai balasan untuknya jijik, raungan bergema memekakkan telinga ketiganya. Mereka berbalik untuk melihat 5 pohon yang menjulang tinggi didorong ke tanah. Beruang hitam setinggi 50 meter muncul. Melihat makanannya, beruang hitam itu mengaum dengan taring terbuka dan mata yang haus darah. Binatang spiritual tingkat 4, beruang badai gila, seru Zuo Fan saat ketiganya gemetar ketakutan. Xie Tianyang bahkan berakar di tempatnya. Sebelum beruang bisa melompat ke mangsanya, ekor setebal ember melingkari tubuhnya. Beruang itu diperas dan dilemparkan ke langit di atas saat tangisannya yang menyedihkan menjadi samar. Ketika ia turun kembali, sebuah rahang terbuka lebar dan menelannya bulat-bulat. Saat rahangnya tertutup, darah menyembur ke sekeliling membentuk kolam di bawahnya. Bahkan Zuo Fan merasa menggigil ketakutan. Itu adalah ular piton sepanjang 30 meter dengan jambul merah dan sisik keras. Matanya yang dingin berkilat, mencari mangsa untuk makan berikutnya. Binatang spiritual tingkat 5, Diamond Crest Python, lari. Zuo Fan berteriak sambil mempercepat merangkak dan 2 lainnya bekerja untuk mengejar ketinggalan.
Bahkan Xie Tianyang mengabaikan keadaan menyesalnya dan merangkak bersama mereka. Dia berhadapan langsung dengan kengerian daerah ini. Satu kali terpeleset dan dia akan mati. Jelas sekali mengapa bahkan seorang ahli Radiant Stage akan mati di sini. Ketika Diamond Crest Python memakan beruang, karena ukurannya yang besar, ia tidak memperhatikan ketiganya dan pergi setelah makan. Sialan kamu, Zuo Fan. Aku pasti sudah gila karena setuju ikut denganmu ke neraka ini. Xie Tianyang bekerja keras tidak hanya untuk merangkak tetapi juga untuk terus mengeluh. Takut dia akan segera kehilangan nyawanya tanpa melampiaskannya. Dia hampir menangis. Dia telah mendengar bahwa tempat ini buas, tapi tidak sampai sejauh ini. Jika dia mencoba untuk berdiri lebih tinggi dari pinggang, dia akan segera menemukan bahaya mengincarnya. Zuo Fan mengejek, tidak ada yang menyuruhmu datang. Mengapa kamu tidak merangkak kembali? Xie Tianyang sedang melihat ke langit. Kutukan, matahari terbenam. Binatang spiritual nokturnal akan segera berburu, dan merangkak tidak akan berhasil melawan mereka. Aku akan mati sebentar lagi. Lebih baik tetap berpegang pada Zuo Fan. Dia akan mengatur sebuah barisan dan tidak ada makhluk spiritual yang akan masuk. Dengan kesal, Xie Tianyang memiliki suara yang tajam. Karena aku berada di perahu yang sama denganmu, setelah aku kembali, itu akan menjadi bunuh diri biasa. Zuo Fan dan Sue Ningxiang menggelengkan kepala mereka. Kemudian jadwal ketiganya merangkak pada siang hari dan merunduk di bawah susunan pada malam hari. Dan setelah sebulan mereka akhirnya merangkak sejauh 3.000 mil sampai kaki dan pinggang mereka sakit. Kabar baiknya adalah semakin dekat mereka, semakin sedikit binatang spiritual yang terlihat. Zuo Fan tahu bahwa mereka memasuki wilayah binatang spiritual tingkat 6 itu, di mana tidak ada binatang yang lebih lemah yang berani menginjakkan kaki. Di area ketiga, binatang spiritual tingkat 6 adalah raja. Jika mereka menemukan beberapa beasti yang tidak sadar berkeliaran di wilayah mereka, mereka akan mengejarnya bahkan sejauh 1.000 mil, semua untuk menjaga martabat raja. Terutama jika manusia terlibat. Meregangkan dan menghembuskan napas, Zuo Fan merasa sedikit lebih baik. Terlepas dari sikapnya yang santai, Xie Tianyang mengupas matanya saat dia dengan hati-hati bangkit. Kita bisa berdiri di sini. Zuo Fan mengangguk sambil tersenyum. Dalam perjalanan kita di sini, ada terlalu banyak mata dan telinga yang mengawasi gerakan apapun sehingga kami merangkak untuk menghindari binatang buas. Namun di sini adalah domain dari binatang spiritual tingkat 6. Bersembunyi akan jauh lebih efektif daripada merangkak di tempat ini. Xie Tianyang akhirnya menemukan keselamatan untuk pertama kalinya dalam sebulan dan tersenyum. Jadi di sini jauh lebih aman daripada tempat lain. Petik 2. Zuo Fan mengangkat alisnya. Kamu bisa mengatakan itu. Tapi kita akan mati lebih cepat jika menabrak binatang spiritual tingkat 6. Senyum Xie Tianyang menghilang dan nadanya menahan beberapa gigitan. Lalu apa yang kita lakukan di sini? Menjinakkan mereka. Bagaimana? Zuo Fan tersenyum penuh percaya diri. Dia telah mempertimbangkan hal ini sejak lama. Dia datang ke tempat yang mematikan seperti area ketiga dengan sebuah rencana. Dia hanya perlu menyelipkan cacing darah ke Thunder Skylark dan semuanya baik-baik saja. Tapi masalahnya adalah bagaimana? Rumble. Zuo Fan sedang menyiapkan rencana ketika suara tiba-tiba mengguncang dunia. Ketiganya merasakan bumi bergetar di bawah kaki mereka. Mereka berkedip karena terkejut. Ini pasti dari bentrokan binatang buas lainnya yang menghancurkan. Tetapi selama mereka merangkak,
mereka tidak pernah mendengar suara yang begitu keras. Bahkan ketika dua binatang spiritual tingkat 5 bertarung, hanya ada satu jawaban. Binatang spiritual tingkat 6. Mereka berteriak serempak. Sepertinya datang dari arah itu. Zuo Fan langsung berlari ke sana sementara Xie Tianyang berteriak gugup. Binatang buas itu akan mencabik-cabikmu. Zuo Fan menyeringai. Jika salah satunya adalah Thunder Skylark, itu akan sempurna. Dia akan menunggu dan memanfaatkan kesempatan sempurna untuk menyerang. Sue Ningxiang tetap diam dan mengikutinya dengan cermat. Kemanapun Zuo Fan pergi, dia akan berada di dekatnya. Jadi, Xie Tianyang tidak punya pilihan selain bergabung dengan mereka. 15 menit kemudian, ketiganya mendengar guntur di langit dan kobaran api. Ketiganya meringkuk di balik batu besar di lembah kecil dan mengintip ke atas. Tapi pemandangan itu membuat mereka terengah-engah. Dua binatang spiritual terbang tinggi, keduanya adalah binatang spiritual tingkat 6. Salah satunya adalah burung berwarna biru tua dengan tubuh sepanjang 15 meter dan lebar sayap 20 meter. Petir bergerak di sepanjang tubuhnya saat membelah udara. Meskipun ukurannya lebih kecil, bahkan dibandingkan dengan binatang spiritual tingkat 5. Setiap kepakan sayapnya menutupi langit dengan kilat dan bilah angin yang menghantam bebatuan di lembah hingga berkeping-keping. Binatang spiritual tingkat 5 akan dihancurkan oleh tampilan seperti itu. Thunder Skylark. Zuo Fan menyipitkan mata. Dia tidak berbohong padaku. Sarang Thunder Skylark ada di sini. Dia kemudian beralih ke binatang spiritual lainnya. Itu adalah singa terbang yang dilingkari dalam api merah. Surainya terbakar dan memiliki sayap api sepanjang 30 meter, setengah panjang tubuhnya. Kepakan sayapnya mengirimkan api untuk menelan langit dan membakar seluruh lembah hingga garing. Binatang spiritual tingkat 6, Flaming Lion King. Hati Zuo Fan menegang. Flaming Lion King sama kuatnya dengan binatang spiritual tingkat 7, menempatkan Thunder Skylark pada posisi yang kurang menguntungkan. Dia berpikir bahwa jika Thunder Skylark terjerat dengan binatang spiritual tingkat 6 lainnya, dia akan berperan sebagai nelayan dan membuat burung itu menelan cacing darah selama kebingungan. Sayang sekali menghadapi Flaming Lion King. Thunder Skylark kemungkinan besar akan dikalahkan dan dibunuh. Tapi bukankah itu akan menimbulkan lubang besar dalam rencananya? Tidak, aku harus membantunya. Tapi bagaimana caranya? Tanda tanya. Pertarungan biadab ini tidak berbeda dengan pertarungan para ahli Radiant Stage. Terlibat hanya akan membuatku terbunuh. Boom. Saat Zuo Fan sedang memikirkan sebuah rencana, kedua monster itu bentrok lagi. Flaming Lion King meludahkan bola api sementara Thunder Skylark mengirimkan badai petir dengan kepakan sayapnya, berniat untuk menghancurkannya. Tapi kemudian, Flaming Lion King menabrakkan tubuh besarnya ke Thunder Skylark yang lemah. Burung itu berteriak dan jatuh di udara. Zuo Fan diam-diam menghela nafas. Benar saja, Thunder Skylark sama mahirnya dalam menggunakan atributnya seperti Flaming Lion King, tetapi tubuhnya tidak memiliki kekuatan yang kontras. Ini akan mati jika ini terus berlanjut. Kakak Zuo, bisakah kamu membantu Birdi yang malang? Sue Ningxiang mengalihkan pandangannya ke arahnya. Zuo Fan sedekat ini untuk memuntahkan darah. Birdi, ya, itu memang termasuk tipe burung layang-layang, tapi tetap saja itu adalah binatang spiritual. Bagaimanapun, seberapa kecil sebenarnya benda itu? Tapi permohonan Sue Ningxiang menggemakan pikirannya. The Thunder Skylark harus bertahan.